Masih dari Bukit Tinggi, dalam episode kali ini, tim potret berwisata sambil menyusuri jejak sejarah yang terekam indah di kota Bukit Tinggi. Namun tak hanya itu, kota wisata ini juga menawarkan pengalaman menyenangkan untuk menikmati panorama alam Bukit Tinggi yang begitu menakjubkan. Pemirsa, kita udah hampir sampai, di depan kita udah bisa kelihatan ya, Nyangkai Siano. Ya dengan objek wisata kita yang kayak gini, yang natural dan banyak juga peninggalan-peninggalan bersejarah gitu. Kayaknya kalian wajib ke sini deh gitu. Bener, aku juga setuju sih. Beberapa hari di sini ngelihat betapa luar biasanya potensi kota Bukit Tinggi. Mari pemirsa, kita telusuri kota Bukit Tinggi dengan segala pesonanya. Bukit Tinggi memberikan pengalaman yang amat berkesan untuk kita. Sesampainya di kota Bukit Tinggi, monumen sejarah Jam Gadang berhasil menyihir kita dengan segala kemegahannya. Sebuah ikon kebanggaan masyarakat, sekaligus pusat ekonomi kota Bukit Tinggi. Mengunjungi Jam Gadang sambil jajan kuliner di sekitar kawasan ini adalah kegiatan atau to-do list wajib bagi para wisatawan. Di episode sebelumnya, kita juga diundang masuk melihat mesin jam gadang yang berusia hampir 100 tahun. Naik ke atas puncak menyaksikan lonceng jam gadang berdenting, memberi kabar waktu kepada seluruh umat kota. Sampai saat ini, saya masih takjub melihat menara jam gadang berdiri gagah melintasi zaman. Sungguh sebuah pengalaman yang berharga bagi kita. Wah pemirsa, luar biasa sekali experience kita pagi ini. Tadi kita udah keliling sekitaran kawasan Jam Gadang dan kita bisa masuk juga ke dalam ngelihat gimana mesin jam gadang dan juga lonceng ini yang masih benar-benar lestari sampai sekarang. Dan ini kita diajak sama Pak Hanafi untuk ngelihat pemandangan dari puncak Jam Gadang yang begitu luar biasa. Ini experience yang menurut saya wow, amat sangat menyenangkan dan ngebuat kita happy nih di pagi hari ini. Dan beneran pemirsa, pagi hari ini juga cuacanya cerah dan kita bisa lihat tuh di sebelah kiri saya ada Gunung Singgalang dan di belakang tadi ada Gunung Merapi, juga kota Bukit Tinggi yang bisa kita lihat dengan lebih luas ya dari puncak ini. Dan saya juga salut sekali dengan bagaimana nih geliatnya pemerintah juga gitu dan masyarakat di sini untuk benar-benar ngejaga cagar budaya ini ya. Jadi public space yang bisa jadi tempat masyarakat untuk menikmati waktu mereka di sini. Luar biasa. Nah setelah ini kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata yang juga nggak kalah menarik dan akan ada banyak pembelajaran yang bisa kita kutip dari tempat yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama tim potret. Destinasi selanjutnya yang kita kunjungi masih berkaitan dengan cerita sejarah kota ini. Pemirsa tentu tahu bahwa Sumatera Barat adalah daerah yang melahirkan banyak tokoh nasional. Nah, pemirsa bisa tebak Bukit Tinggi adalah kota kelahiran siapa? Iya, kota kecil yang indah ini adalah kampung halaman wakil presiden pertama bangsa kita, Muhammad Hatta. Pemirsa, akhirnya kita sampai juga nih di rumah kelahiran Bung Hatta yang saat ini jadi museum. Jadi nanti di dalam kita akan lihat seperti apa perjalanan hidupnya Bung Hatta ya, Bapak Proklamator kita di dalam museum, yang tergambarkan di dalam museum. Yuk. Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta buka setiap hari mulai dari jam 8 pagi hingga 4 sore. Asiknya lagi, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Bung Hatta lahir dan dibesarkan selama 11 tahun di sini.
Rumah ini sebenarnya adalah rumah kakek Bung Hatta dari pihak ibu yang akrab disapa Pak Gaek. Di rumah ini, Hatta kecil tinggal bersama ibu, kakek dan nenek, serta paman-pamannya. Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini diresmikan pada 12 Agustus 1995, bertepatan dengan tanggal kelahiran Bung Hatta, yaitu 12 Agustus 1902. Pemirsa, jadi ini seperti yang pemirsa lihat juga ya, di belakangnya saya ini ada foto rumah tempat lahir Bung Hatta. Jadi memang ini nih yang sekarang kita datangi ini adalah rumah kelahirannya Bung Hatta. Hanya saja ini memang dibangun ulang kembali pemirsa. Karena waktu itu rumah Bung Hatta sudah runtuh juga, tapi kemudian karena ada inisiatif dari Yayasan Bung Hatta dan juga pemerintah Kota Bukit Tinggi, jadi dibangun kembali rumah ini dan kemudian dijadikan museum untuk jadi bahan pembelajaran nih untuk para pengunjung dan kita juga ya, warga negara Indonesia, untuk lebih mengenal sosok tokoh nasionalnya kita, Bung Hatta. Nah ini kita mau lihat keliling lagi ya di lantai 1 sebelum nanti kita lanjut ke lantai 2. Yuk. Agar tampilan rumah mendekati asli, berbagai perabot didapat dari berbagai pihak dan masyarakat sekeliling. Hanya jam di dinding lantai 1 dan sumur yang tertinggal dari rumah asli. Nah ini ada Bung Hatta di ruang kerjanya pemirsa. Dilatar belakangi dengan buku ya, benar sekali karena Bung Hatta juga memang sangat cinta buku ya. Bapak pendidikan kita juga sih sebenarnya Bung Hatta bisa kita gambarkan. Fakta menarik lainnya pemirsa, Bung Hatta bisa menghabiskan 6-8 jam untuk membaca dalam satu hari. Saat Bung Hatta pulang dari Belanda, ia membawa 16 peti berisi buku. Pemirsa, setelah tadi kita keliling ya di lantai 1, saatnya saya ajak pemirsa untuk melihat berbagai koleksi yang ada di lantai 2. Kita lihat seperti apa ada di lantai 2. Yuk. Di lantai 2, ornamen dan desain rumah dengan nuansa tempo dulu terasa menenteramkan. Perjalanan hidup Bung Hatta mulai dari masa kuliah, menikah, dan kebersamaan dengan keluarga juga kerabat terdokumentasikan dengan baik di lantai ini. Nah pemirsa, kalau di sudut ini nih, di lantai 2 ini tuh kita bisa ngelihat berbagai foto ya, pajangan foto Bung Hatta bersama dengan istri dan juga keluarga. Ini ada Bung Hatta dengan Ibu Rahmi ya, istrinya dari Bung Hatta, dan juga ketiga putri mereka nih kalau kita lihat di sini. Terus ini juga salah satu foto yang menarik, waktu itu Bung Hatta masih muda juga ya. Bung Hatta sedang berada di Swiss, karena pemirsa juga tahu ya, Bung Hatta sempat menempuh pendidikan kuliah di Belanda, dan saat itu Bung Hatta juga sempat melakukan berbagai aktivitas ya bersama dengan teman-teman nih yang satu perkuliahannya kala itu. Luar biasa sekali. Dan di lantai 2 ini juga ada banyak foto-foto lainnya juga pemirsa yang menceritakan perjalanan Bung Hatta. Kita bisa lihat di sebelah sini ada juga, nah ini bersama dengan ibunda ya, Ibu Saleha, ibunda Bung Hatta bersama dengan saudara-saudaranya. Tapi menurut saya yang beneran menarik itu, ini juga menarik nih pojok yang satu ini. Ini ada Bung Hatta bersama dengan Buya Hamka pemirsa. Di sini terpajang juga fotonya di museum ini. Dan kalau atasnya nih, ini juga fotonya sepertinya cukup jadul ya, cukup lama. Ini ada guru spiritual ataupun guru agamanya Bung Hatta nih, yang juga berperan besar dalam mendidik Bung Hatta dan bagaimana Bung Hatta menjadi seorang pemikir dan proklamatornya kita. Selain menjadi objek wisata, Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta yang bergaya klasik ini juga mengemban misi pendidikan. Gak sedikit pengunjung datang dari kaum pelajar, hanya untuk mengenal dan meneladani sosok Bung Hatta yang terlukiskan dalam museum ini.
ini di belakang asik ya Kak ya. Iya. Pemirsa, ini kita udah barengan dengan Kak Yosi, edukator dari Museum Bung Hatta. Jadi kita akan gali informasi lebih dalam lagi ya tentang museum ini barengan dengan Kak Yosi. Tapi kita sambil jalan boleh Kak? Boleh, Kak. Boleh, yuk. Ayo. Kak, ini kalau di bagian belakang ada lumbung ya ini ya Kak Iya, ya? lumbung padi, Kak. Jadi memang zaman dulu tuh rumah, di setiap rumah ada lumbung? Iya. Makanya dibangun? Itu bagi orang-orang yang misalnya memiliki sawah yang luas gitu. Kayak Bung Hatta kan punya sawah yang luas dulunya sekitaran rumah ini, Kak. Oke. Jadi punya 2 lumbung padi, tempat penyimpanan padinya. Oh begitu, Iya, benar. luar biasa. Nah aku penasaran Kak, ini kan masuknya kan kita gratis kan, Iya, nggak dipungut biaya apapun kan. betul. Tapi aku ngelihatnya tuh di sini tuh perawatannya tuh juga luar biasa ekstra, masih terjaga semuanya, terlestarikan. Itu gimana sih, boleh Kakak ceritain nggak sih memang keseriusan dan komitmennya dari pemerintah gitu ya untuk beneran melestarikan tempat ini gitu? Ya, museum ini ya, Kak. Jadi museum kita ini sebelumnya sudah beritahu dulu bahwa di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Jadi untuk dananya, untuk perawatan ini kita dari pemerintah, Kak. Ada dari pusat dan juga ada dari daerah gitu. Jadi perawatan ini dilakukan setiap hari, setiap tahunnya juga ada. Misalnya seperti konservasi namanya, itu membersihkan semua koleksi-koleksi di museum dari orang-orang terkhusus, konservator namanya. Kakak boleh cerita sedikit juga nggak sih sebenarnya latar belakang kenapa dibangun ulang, dijadiin museum tuh gimana ceritanya? Oke, jadi dulunya pemerintah ini ingin mengenang kembali lah, Kak, jasa pahlawan kita yang lahir di Bukit Tinggi ini gitu. Jadi berkolaborasilah Yayasan Bung Hatta bekerjasama dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk membangun kembali Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini. Saat itu rumah sudah hancur ya? Sudah hancur. Jadi rumah ini sudah runtuh pada tahun 60-an. Jadi tanahnya ini sudah dibeli kembali sama orang lain. Jadi pemerintah Kota Bukit Tinggi dan Yayasan Bung Hatta itu membeli tanah ini ke orang lain yang sudah membeli tanah ini. Jadi dibeli tahun 1993. Dimulai pembangunannya tahun 1994 dan selesai pembangunannya pada tahun 1995, 1 tahun pembangunan. Jadi tepat pada tanggal ulang tahunnya Bung Hatta 12 Agustus tahun 1995 itulah diresmikan museum ini, Kak. Oke. Nah ini yang menariknya nih Kak, aku dari tadi ngelihat kamar bujang Bung Hatta. Kamar bujang. Kita kamarnya boleh, Bung Hatta. Iya, waktu masih remaja berarti nih? Iya benar, Kak. Oke, boleh Kakak ajak ke dalam? Boleh, ayo Kak. Kamar bujang ini terletak di belakang, terpisah dari bangunan utama. Memang beneran didesain seperti dulu ya Kak? Iya, kan. Jadi mirip sama yang lama pembangunannya. Iya, beneran. Replika lah ya, ini ya. Replikanya untuk perabotnya, bangunannya replika itu, Kak. Jadi kamar ini adalah kamarnya Bung Hatta. Kenapa dinamakan kamar bujang? Karena Bung Hatta menghabiskan waktu di rumah ini itu 11 tahun SD saja, Kak. Jadi SMP-nya Bung Hatta udah merantau ke Padang. Ke Padang, iya. SMA-nya Bung Hatta udah merantau ke Batavia dan kuliahnya Bung Hatta di Belanda. Dari kamar bujang, Kak Yosi mengajak saya ke dapur. Dapur ini juga didesain menyerupai kondisi dapur tempo dulu. Ada tungku kayu, serta kuali maupun wajan yang terbuat dari tanah liat, kuningan, dan anyaman rotan. Ini dia kandang kuda ya Kak? Iya, ini ada kandang kuda. Ini juga ada bugi, Kak. Oh, bugi. Bugi ini alat transportasi Bung Hatta untuk pergi mengaji dan sekolah, diantarkan oleh Pak Gae atau kakeknya Bung Hatta dan juga paman-pamannya Bung Hatta. Jadi bugi ini ditarik juga sama kuda, Kak. Seperti yang di foto itu. Iya, itu foto Bung Hatta waktu umur 10 tahun naik bugi. Luar biasa. Jadi itu pemirsa, ada kandang kuda ya di sebelah sini, dan ini dia alat transportasinya ya yang ditarik oleh kuda. Iya, Kak. Untuk dipakai oleh kakeknya Bung Hatta dan juga Bung Hattanya sendiri ya, keluarganya Bung Hatta ya pada kala itu. Membayangkannya tuh ya pada kala itu ya Kak ya, luar biasa sekali. Transportasinya gitu, sudah seperti ini. Tapi ini juga sebenarnya dibuat kembali ya Kak ya, Iya, replika. udah replika, Kak. Benar, untuk menunjukkan seperti apa transportasi kala itu. Saya kagum, museum ini dapat menggambarkan dengan jelas kehidupan keluarga Bung Hatta kala itu. Setiap ruang penuh detail menarik. Kita seakan dibawa ke masa lalu.
Ini ada empat nih ya Kak ya di sini. Sekarang ada 4 kandang kuda. Jadi dulunya sebenarnya kakek Bung Hatta itu memelihara 18 ekor kuda, Kak. Wow, di sini banyak. semua. Jadi kuda ini dipelihara oleh Pak Gae itu untuk membantu usahanya Pak Gae. Jadi Pak Gae itu memiliki usaha, kalau bahasa sekarangnya ekspedisi, mengantar-ngantarkan barang dan surat. Jadi dari Bukit Tinggi ke Lubuk Sikaping, Sibolga. Nanti dari Sibolga, Lubuk Sikaping ke Bukit Tinggi lagi menggunakan kuda-kuda ini. Luar biasa sekali pemirsa. Informasi yang kita tuh kalau nggak ditemani oleh Kak Yosi nggak akan tahu nih informasi-informasi menarik seperti ini. Ternyata kehidupan keluarganya Bung Hatta tuh ya dari zaman kakek gitu juga, kakek dan neneknya Bung Hatta tuh luar biasa sekali ya sejak zaman dulu tuh ya. Dan ternyata kakek Bung Hatta punya usaha mengantar barang. Kalau zaman sekarang tuh ekspedisi gitu ya. Yang nganterin barang gitu. Ongkirnya berapa tuh? Naik kuda ya zaman dulu. Udah lama kan Kak perjalanannya. Luar biasa. Terima kasih banyak loh Kak Yosi. Kita kasih juga, sudah Kakak, sudah berkunjung. ditemani. Tadi luar biasa sekali bisa ngelihat ya banyak informasi seputar perjalanan hidupnya Bung Hatta di museum ini. Oke, terima kasih kembali Kakak sudah berkunjung ke Senang museum sekali. ya. Menurut saya, Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta wajib masuk bucket list pemirsa saat berwisata ke Bukit Tinggi. Pemirsa, jika di episode sebelumnya Fandi sudah menemani kita berwisata di sekitar Jam Gadang, nah kali ini Fandi kembali jadi teman perjalanan kita. Pemirsa, hari ini kita balik lagi nih barengan dengan Fandi yang akan nemenin kita kali ini ke Ngarai Siano. Ngarai Siano, benar ya Fan? Ini salah satu panorama alam terbaik yang pengunjung ataupun wisatawan bisa nikmatin kalau lagi datang ke kota Bukit Tinggi. Nah, kalau dari pusat kota ini ke sana berapa lama? Kalau ke Ngarainya banget itu 15 menit atau 20. Tapi kalau ke Tabiang Takurongnya itu 30 menitan dari sini. Oke, nah jadi mungkin sekitar 15 menit ya nanti kita di perjalanan untuk sampai ke Ngarai Siano. Tapi pemandangan di sana beneran bakal luar biasa. Bakaran wah banget sih. Kita Oke. kayak ngelihat lukisan hidup Wow. dan nyata. Oke, siap. Nggak sabar pengen ajak pemirsa untuk experience pengalaman kita kali ini. Yuk, berangkat. Ternyata kaum muda Bukit Tinggi nggak perlu jauh-jauh ya jika ingin menghilangkan penat. Kalau Fandi nih, ngegambarin kota Bukit Tinggi sebagai kota apa? Kota yang tenang ya. Tenang, tidak hektik lah ya, ibaratnya. Terus juga masyarakatnya juga pada enak, buat diajak ngobrol dan ramah-ramah ya. Kita bisa wisata juga banyak di sini. Terus buat kulineran juga banyak. Betul. Kayaknya di umur 40 ke atas kalian bisa hidup dengan tenang di sini. Kalau stay di kota Bukit Tinggi. Ya. Tapi memang aku beberapa hari di sini tuh ngerasain, walaupun maksudnya kotanya tuh penuh dengan wisatawan juga kan, gitu ramai. Dan apa namanya, kayak kota dagang, banyak ruko-ruko gitu kan, toko yang berjualan, tapi tetap aku ngerasain keasriannya ya. Iya. Mungkin karena apa ya, kita ngejaga budaya juga kan di sini. Terus memang udah jadi culture-nya kita buat tetap ramah, terus ngejaga alam sekitar sama nggak ngerusak bangunan yang udah ada. Oh benar, banyak cagar budaya ya bangunan di sini ya. Benar. Luar biasa sih. Tidak heran disebut kota wisata. Iya. Setelah tiba di kawasan Ngarai Siano, Fandi mengajak saya ke salah satu spot terbaik untuk melihat keindahan Ngarai Siano lebih dekat. Dari tempat parkir mobil, kami perlu berjalan kaki lagi sekitar 5 menit. Tapi Ngarai ini kan luas kan, Ngarai Siano ini panjang gitu kan. Terus ada beberapa spot. Nah, spot terbaik versinya Fandi ini. Menurut aku ini yang nomor
1 sampai 3, nomor 2. Nomor 2, oke. Karena ada satu tempat lagi nomor yang 1 di mana tuh? harus diakses pakai motornya. Oke, Gitu. kita nggak bawa motor ya. Karena itu beneran hidden gemnya bagi aku. Oh ya. Ya. Pemirsa, kita udah hampir sampai. Ini depan kita udah bisa kelihatan ya, Ngarai Siano. Wah, sebuah panorama yang luar biasa menakjubkan. Ngarai Siano atau lembah pendiam. Tadi Fandi ceritakan kalau ke Ngarai Siano tuh udah berkali-kali gitu. Apa yang membuatmu selalu pengen kembali ke tempat ini? Karena nenangin, ngelepasin beban-beban otak juga, stress release yang tadi yang pertama aku bilang. Aku juga nggak suka keramaian. Ya menurut aku tempat yang tenang lah, buat menyendiri atau berdua sama teman, bertiga sama teman yang akrab-akrab aja. Gitu. Yang satu circle aja gitu ya. Tapi ya sih tadi waktu Fandi ajak ketika masuk ke kawasan Ngarai Siano, walaupun ada banyak ya spot-spot gitu kan, dan ternyata kita bisa nemu nih satu tempat yang kita bisa beneran nikmatin suara aliran sungai, dan juga di depan kita bisa langsung lihat tebing lepas gitu tebingnya, beneran luar biasa. Wah. Sepertinya asik ya pemirsa, menikmati anugerah Tuhan yang ada di hadapan kita ini sambil ngopi. Memang itu rencana saya dan Fandi. Aroma biji kopi. Nah aku tuh juga pengennya Bukit Tinggi itu lebih dikenal lah di kalayak luar gitu, mau baik di luar Sumatera sama luar negeri. Nggak cuma Padang doang yang terkenal di Sumatera Barat gitu loh. Yes. Karena ya dengan objek wisata kita yang kayak gini, yang natural dan banyak juga peninggalan-peninggalan bersejarah gitu. Kayaknya kalian wajib kesini deh gitu. Bener, aku juga setuju sih. Beberapa hari di sini ngelihat betapa luar biasanya potensi kota Bukit Tinggi. Julukan kota wisata memang gak main-main disematkan untuk Bukit Tinggi. Setiap penjuru kota menyimpan cerita sejarah yang patut untuk dikenang, serta budaya yang tidak luntur. Sampai kita bertemu lagi Bukit Tinggi. Terima kasih untuk perjalanan yang indah dan tak terlupakan. Masih dari Ranah Minang, di episode selanjutnya kita akan menyelami bentang alam Lembah Harau dan panorama Sikabu di bawah kaki Gunung Sago yang memesona. Jadi pagi ini saya mau ajak pemirsa untuk menikmati waktu di sini ya. Mari kita benar-benar menikmati betapa indahnya ya anugerah di pagi hari ini. Dan kali ini kita beruntung sekali untuk bisa melihat pembuatan gula aren. Ini salah satu potensi lokal nih yang ada di daerah ini.